ada mekanisme supaya MBG ini sifatnya subsidi kepada orang tua. Artinya orang tua lah yang kemudian menyiapkan bekal bagi anak-anaknya. Dengan logika orang tua, hampir tidak mungkin seorang orang tua memberi makanan yang beracun kepada anak-anaknya. Nah, kekacauan dari menghitung ini bagi saya lahir dari gelagat politik ABS, asal Bapak senang. Jadi saran saya untuk Presiden Prabowo adalah, Bapak itu sedang dikelilingi oleh orang-orang yang ABS, asal Bapak senang. Bersikaplah kritis dan jangan membuat sikap yang mendengar dengan telinga yang tuli, tapi telinga yang kritis. Jadi 3 hal itu hasil kajian dari BEM, analisa atau seperti apa tadi, tidak poin tadi? Ya, kami melihat begini, bahwa ya tentu ini adalah hasil dari kajian teman-teman berkolaborasi dengan berbagai pihak begitu. Dan mungkin yang jadi catatan penting lagi adalah, jangan salah, MBG itu sampai sekarang belum ada perpres dan kepresnya. Artinya tata kelolanya buruk. Dan yang jauh lebih bagi kami menyebutnya adalah ada pengkhianatan konstitusi atas pelaksanaan MBG. Karena kalau kita baca APBN tahun 2026 nanti, itu dana untuk MBG adalah 750 triliun lebih. Itu luar biasa. Mohon maaf, saya koreksi. Tahun 2026, dana untuk MBG itu 335 triliun. Iya, 300. 757 triliun adalah dana alokasi untuk sektor pendidikan. Nah, kita tahu pasal 31 ayat 4 bahwa mandatory spending untuk MBG untuk pendidikan itu minimal 20%. Artinya 20% dari APBN kita harus ke pendidikan. Tapi dari 757 triliun, ternyata 30%-nya itu untuk MBG. Nah, pertanyaan saya sejak awal, kan ide MBG ini adalah ide peningkatan gizi, bukan peningkatan pendidikan. Maka harusnya kita masukkannya bukan kepada sektor pendidikan, tapi pada sektor kesehatan. Ketika kita cek datanya dan kita lepaskan MBG dari alokasi pendidikan, maka kita tahu bahwa angkanya itu cuma sekitar 15% dana yang benar-benar untuk pendidikan. Setelah dikurangi dari MBG. Karena dari 757 itu 225 triliunnya adalah untuk MBG. Dan sebagai ilustrasi, Mas, 225 triliun itu bisa kita buat untuk apa? Hanya kita butuh 150 triliun untuk menggratiskan seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia dalam 1 tahun. Artinya secara keuangan kita ini mampu untuk meningkatkan pendidikan dengan cara tadi, misalnya mendemokratisasikan pendidikan melalui pendidikan gratis, terutama pendidikan tinggi. Tapi tidak ada political will di situ. Dan kita tahu karena otoritarianisme yang memang menjadi mental model dari sosok bernama Prabowo Subianto, tentu dimanapun berada, otoritarianisme tidak pernah mau ada warga negara yang cerdas. Sehingga kecerdasan yang dibatasi dengan cara memahalkan biaya untuk perguruan tinggi. Dengan tujuan utama, kalau kita lihat tujuan utama dari MBG ini adalah untuk mencerdaskan warga bangsa itu sendiri, terutama generasi muda. Bagaimana Anda melihat? Kita lihat, kalau bicara sektor pendidikan, sebenarnya masalah hari ini apa sih? Apakah masalahnya memang di anak yang kurang gizi? Atau sistem pendidikan kita yang memang tidak minim dari berbagai masalah. Kita lihat lebih dari 2 juta guru kita yang ASN itu hidup dalam ketidaksejahteraan. Itu baru yang tidak ASN, belum yang ASN. Dan berbagai sekolah di ujung timur Indonesia itu untuk berangkat ke sekolahnya aja banyak jembatan yang roboh. Orang harus berjalan berkilo-kilometer. Banyak sekolah yang hampir roboh. Terus kemudian sistem pendidikan kita secara pedagogik itu hampir tidak terupgrade kurikulum dan model pendidikannya. Nah, artinya kalau kita bicara peningkatan kualitas pendidikan, sebenarnya masih banyak PR-nya. Bagi saya yang paling jelas adalah, memang ada banyak masalah. Tapi satu hal yang bagi saya akan menjadi katalisator untuk menyelesaikan berbagai persoalan adalah kesejahteraan guru. Dan itu nggak dilihat oleh Prabowo sebagai program strategis. Tapi dia memilih untuk merampas hak guru demi makan siang murid-muridnya. Karena menggunakan anggaran dari alokasi 20% anggaran pendidikan di APBN. Kalau seandainya itu dipisah, MBG memiliki anggaran tersendiri. Katakanlah kita bicara tadi, Bung Tio menyebutkan dari anggaran kesehatan. Apakah pendidikan ini, toh selama ini kan 20% ini juga tidak mengalir ke Indonesia Timur? Ya, tentu ada selalu masalah di balik penyusunan APBN kita. Di tahun-tahun sebelumnya,
memang tidak ada MPK, tapi yang mendominasi alokasi sektor pendidikan adalah pendidikan kedinasan. Ya. Nah ini bahkan dihitung per orang itu bisa dapat 2 miliar per tahun, saya lupa 1 sampai 2 miliar per tahun melalui anggaran kedinasan. Artinya memang tidak baru-baru kali ini terjadi. Pendidikan secara umum itu dipandang sebagai prioritas program. Sejak tahun-tahun sebelum ini kasusnya seperti itu. Ada anggaran pendidikan memang 20%, tapi dominasinya adalah untuk kedinasan. Nah di Prabowo kedinasan dilepaskan dari alokasi pendidikan itu, tapi ganti pakai MBG yang diklaim. Nah ini kan bagi saya gelagat yang sama. Seberapa kuat hasil temuan teman-teman mahasiswa, kawan-kawan di mahasiswa ini terkait ada indikasi permainan politik di situ? Tadi Bung Tio juga menyebutkan satu politisi saja bisa memiliki 4 SPPG. Yang satu SPPG dalam kurun waktu 5 tahun, perhitungan kawan-kawan mahasiswa bisa meraup untung 28 miliar ya. 28 itu 4 SPPG. 28 SPPG 7 miliar. 7 miliar. Nah, apa yang menjadi acuan sebenarnya hitung-hitungan itu? Apakah ini kemudian penunjukan SPPG itu memang sekedar penunjukan dan kemudian tidak berjalan sebagaimana yang selama ini diberitakan bahwa untuk menjadi SPPG syaratnya A, B, C, D yang sangat ketat itu? Nah, coba kita lihat. Penentuan dari mereka yang punya SPPG itu dilakukan secara terbuka atau tertutup. Apakah rakyat bisa tahu siapa yang mendaftar ke SPPG dan siapa yang kemudian diterima oleh pemerintah? Ini kan hampir kita buta atas itu. Ya. Kita baru-baru aja bisa melihat ketika SPPG-nya udah berdiri. Oh, itu punya politisi ini. Oh, itu punya investor ini. Oh, itu punya pengusaha lokal ini yang kemarin dukung pemerintah ini. Ya, akhirnya kita lihat. Tapi mekanisme tender itu tidak berjalan secara terbuka. Nah, bagi saya poinnya di sini. Setiap ada ketertutupan informasi publik dari pemerintah, maka bisa dipastikan ada kasak kusuk di sana. Kasak kusuk itu apa? Ya konsolidasi politik supaya mendukung Prabowo bisa dibagi kue kekuasaan yang bernama SPPG ini. Oke, temuannya. Jadi idealnya adalah dibuka secara umum, terbuka. Bagi kami begini. Gimana idealnya? Kami kalau merekomendasikan. Ya. Katakan MBG itu oke lah, kita berpikir MBG bermanfaat lah, gitu ya. Kira-kira pandangan dari mahasiswa gimana? Dengan mekanisme seperti ini, melalui SPPG yang dipusatkan ke daerah-daerah tertentu, maka kans untuk error sebagai sebuah program itu tinggi. Karena memang Sultan Hamengkubuwono saja itu mengatakan satu yayasan masak 3.000 itu ya nggak mungkin gitu. Maka kami merekomendasikan sebenarnya ada mekanisme untuk supaya MBG ini dikelola oleh kantin masing-masing sekolah. Karena pertama, kantin masing-masing sekolah itu pasti sudah terbiasa untuk melayani kebutuhan makan dari siswa-siswa tersebut. Artinya tahu bahwa kecenderungannya suka makanan ini. Oh, ada alergi ini gitu. Artinya data tentang makanan-makanan yang jangan dimakan oleh anak-anak itu relatif lebih kontekstual. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga ada mekanisme supaya MBG ini sifatnya subsidi kepada orang tua. Artinya orang tua lah yang kemudian menyiapkan bekal bagi anak-anaknya. Dengan logika orang tua, hampir tidak mungkin seorang orang tua memberi makanan yang beracun kepada anak-anaknya. Bagi saya ini pilihan yang ideal. Tapi apakah mungkin? Pertanyaannya kan itu. Ya. Ini tinggal political will. 11.000 SPPG sudah berdiri. Yang masing-masing SPPG minimal butuh 3 miliar untuk membangunnya. Pertanyaannya kan, apakah 3 miliar kali 11.000 itu rela dilepas untuk kemudian dialokasikan melalui subsidi ke orang tua atau ke kantin yang dikelola sekolah? Nah, ini kan tinggal keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan. Apakah Presiden Prabowo akan menjadi macan atau menjadi kucing? Artinya memang ini waktunya untuk devaluasi gitu. Ya, saya kira 1 tahun ini adalah waktu yang tepat untuk Prabowo berendah hati. Iya, karena memang kita akui kita banyak masalah juga ya. Kita juga ngasih masukan juga. Kenapa tidak melibatkan sekolah atau orang tua di sekolah gitu. Karena ini bukan hal yang mudah ternyata memberi makan ribuan orang dalam satu waktu dengan syarat-syarat yang harus sudah jelaskan di situ. Menunya seperti apa? Menunya seperti apa, harus begini, harus begitu, ternyata memang tidak mudah gitu ya. Dan ini mungkin pengalaman pertama kali ya. Ya, bagi betul. kita. Bagi kita. Kalau negara lain kan sudah berjalan puluhan tahun, ratusan tahun ya. Bahkan di Jepang, di negara manapun.
Nah, oke. Itu sih, jadi saatnya dievaluasi. Nanti masukan mahasiswa mungkin disampaikan ya kali ya, untuk gimana caranya MBG itu bisa lebih baik, lebih tepat sasaran, dan memang tidak jadi makan beracun gratis gitu. Meskipun beracun itu kalau dari dari pemerintah mengatakan sekitar 0,0 sekian persen lah Cara ngitungnya dari salah. jumlah penerima manfaat. Cara ngitungnya salah. Presiden itu menghitung, dan ini bagi saya gelagat dari orang-orang di sekeliling presiden yang ABS, asal Bapak senang. Maka kemudian diaturlah. Ini mirip lah ketika misalnya data pertumbuhan ekonomi kita dipalsukan. Di BPS menghitung 5,12%, tapi aslinya itu 4,04%. Ini mirip juga dipakai untuk kasus keracunan. Ada orang ABS yang ngomong ke presiden bahwa enggak Pak, yang keracun cuma 0,00017%. Dengan menghitung jumlah keracunan dibandingkan dengan jumlah porsi yang sudah diberikan. Kan itu bagi saya susah untuk cukup masuk akal gitu ketika 10.482 dibandingkan dengan 90 miliar kalau tidak keliru. Karena 30 juta manfaat dan sudah 30 juta penerima manfaat dan sudah berjalan lebih dari 1 bulan gitu. 1 bulan. Dihitung semua ya itu ya? Dihitung semua yang 1 bulan. Diakumulasi. Nah mestinya dihitungnya adalah berapa orang yang keracunan dari orang yang menerima manfaat. Nah, kekacauan dari menghitung ini bagi saya lahir dari gelagat politik ABS, asal Bapak senang. Jadi saran saya untuk Presiden Prabowo adalah, Bapak itu sedang dikelilingi oleh orang-orang yang ABS, asal Bapak senang. Bersikaplah kritis dan jangan membuat sikap yang mendengar dengan telinga yang tuli, tapi telinga yang kritis. Jadi menurut Bung Tio, informasi yang diterima oleh Presiden terkait program MBG ini banyak yang salah. Ya tidak hanya MBG saya kira. Memang gelagat politik Presiden itu adalah gelagat politik, apa yang disampaikan itu adalah input dari orang. Misalnya ketika mengatakan bahwa demokrasi Indonesia gelap itu dibiayai oleh antek asing gitu. Itu kan saya kira sangat mustahil Presiden itu secara teknis merinci sendiri gitu. Pasti ada orang yang membisiki entah dari intelijen atau apa gitu. Dan orang nggak menyampaikan bahwa sebenarnya demonstrasi ini lahir karena tuntutan atas apa gitu. Tapi disampaikan bahwa ini demonstrasi dibiayai asing Pak gitu. Ini kan lagi-lagi gelagat atau mental model ABS tadi yang saya kira memang hari ini melingkari dari Presiden Prabowo gitu. Makanya Presiden Prabowo harus lebih kalau Presiden Prabowo merasa baik ya, baik saja tidak cukup. Karena kita harus cerdas. Kebodohan lebih banyak meloloskan kejahatan ketimbang kejahatan itu sendiri.